Ini bajunya. Bagaimana, Nyonya Jiang? Apakah kamu akan menolak suamimu? Bos Jiang, jangan lupa, kita tidak menikah secara resmi. Hubungan kita hanya transaksi. Hari ini, saya baru saja membayar biaya pengobatan untuk menyelamatkan ibumu. Kamu tidak ingin melihatnya meninggal, kan? Lu Xuyan, kamu jelas melihat bakat Yao Ting. Mengapa tidak menandatanganinya? Apakah kamu punya belas kasihan, atau ada sesuatu yang tidak boleh diketahui orang? Halo. Halo, Bos Jiang. Sekarang saya bisa menandatangani kontrak dengan grup Jiang, tapi saya butuh kamu. Meyakinkan manajer lu untuk membimbing saya. Saya punya syarat lain. Apakah Anda punya waktu sekarang? Mari kita bicara. Ada. Maaf Tuan Jiang, saya harus kembali. Besok datang ke rumahku untuk bicara. Zhou Ting. Xu Yanmingin berkata, Yao Ting selalu bersikeras membuat karya orisinal sendiri. Bagaimana bisa? Suruh dia menandatangani kontrak ini. Klausul ini mungkin tidak bisa ditandatangani. Itu urusanmu, kamu pasti punya cara. Apa yang terjadi dengan lehermu? Kenapa tiba-tiba setuju jadi magang? Jiang Group tidak sesederhana yang kamu pikir. Seharusnya kamu tidak setuju. Dia yang melakukannya. Aku punya teman yang baru buka galeri di Prancis. Kamu pergi ke luar negeri saja, sudah diputuskan. Kamu menyuruhku pergi. Lalu kamu? Kenapa tidak meninggalkannya? Dia tidak pantas untukmu. Kamu seharusnya menjalani hidup yang paling bersinar. Sudah diobati? Kamu melewati batas. Aku bahkan sudah home run denganmu. Aku yang melewati batas. Bagaimanapun, obat tetap harus diberikan. Aku tidak ingin kamu kesakitan terlalu lama. Kamu tahu berapa tahun selisih usia kita, adik? Kakak, itu tidak penting, yang penting kamu. Kamu angkat saja,
Siapa tahu ada hal penting. Kak Youting, hari ini jangan sampai tanda tangan. Kontrak dari Lu Xuan, kakakku menyuruhnya datang. Memaksamu tanda tangan klausul sepihak. Kontraknya? Ini alasan dia menghinamu? Kenapa tidak memberikanku? Kamu tidak bisa menandatanganinya. Ming An benar, ini klausul sepihak. Berikan padaku. Kamu gila. Aku demi wanita yang menangis di depan lukisanku. Demi yang mengerti aku, asalkan kamu butuh. Aku selalu ada. Kamu tahu, jika kontrak ini tidak ditandatangani, apa yang buruk akan terjadi, kan? Youting, kamu akan memaafkanku, kan? Aku ingin menyembuhkan ibu. Keluar dari keluarga Jiang. Kamu akan membantuku, kan? Ini tempat kita bekerja bersama ke depannya. Karena sudah di tempatku, ikuti aturanku. Pertama, di sini panggil aku guru, tidak boleh panggilan lain. Kedua, hindari kontak fisik, termasuk saat memberikan barang. Oh. Ketiga, di luar belajar, tidak boleh berduaan lebih dari 10 menit. Jika aku menemukan kamu melakukan pelanggaran batas emosional, aku tidak akan segan-segan. Tenang, selama kamu minta aku jadi baik, aku akan patuh. Guru, mohon bimbingannya. Sudah lama tidak melihatmu melukis. Boss Jiang, kudengar Tuan Tan sudah mengumumkan akan menawar dengan harga lebih tinggi untuk membeli lukisan Baishan. Bisakah kita mulai? Meminta Youting membuat tiruan? Jangan buru-buru, biarkan angin bertiup sebentar lagi. Layang-layang yang talinya tidak diikat kuat. Bagaimana bisa dilepas sembarangan? Ada apa, guru? Menunggu apa? Pria itu ada di sampingmu. Apakah jiwamu masih bisa ditemukan? Ini istriku, juga pelukis bintang baru, yang sedang dipromosikan galeri. Sudah berapa lama kamu tidak melukis dengan sepenuh hati? Halo, Nyonya Jiang, ibumu kritis, kamu harus segera datang. Ibu, Xuan, ibumu tidak bisa menunggu lagi. Apa kamu masih ingat alat baru yang kubicarakan terakhir kali? Bagaimana kalau kamu berdiskusi lagi? Dengan Bos Jiang? Ada apa? ibuku butuh alat terbaru dari luar negeri untuk membangunkan sel-sel otaknya.
Kamu tahu berapa harga alat itu? Burung kenari yang hanya bisa mengandalku. Kira-kira kamu siapa? Pelukis hebat? Tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Menurutmu, apakah kamu seharga itu? Aku tidak berharga. Tapi lukisan Baishan berharga, bukan? Youting berharga, bukan? Kakak, Lepaskan bajumu. benarkah? Kamu sudah basah kuyup. Kamu ingin menggunakan tubuhku sebagai kanvas? Sudah 5 tahun. Aku melukis dengan mati rasa, tanpa jiwa. Sampai bertemu denganmu. Aku kembali memiliki inspirasi yang kuat. Kakak, aku milikmu, aku akan menuruti semua keinginanmu. Ibu, apa yang bisa diberikan Jiang Minchen? Hanya kamu yang terbaring di tempat tidur, berjuang mempertahankan hidup. Yang aku inginkan adalah mengendalikan nasib ibu dan anak ini. Kamu diam-diam mengizinkanku mendekati Youting. Sekarang jelas, tali yang bisa mengikat Youting. Sekarang talinya tidak di tanganmu, aku yang menentukan. Besok aku harus melihat ibuku menggunakan alat ini. Kalau tidak, yang gagal total bukan aku. Lu Shuyan. Rupanya aku meremehkanmu. Jiang Minchen, aku bukan talimu, apalagi bidak caturmu. Sekarang papan caturnya sudah kusiapkan untukmu, lihat bagaimana kau memecahkannya. Aku tidak sengaja. Maaf, aku akan menahan diri. Lanjutkan. Youting, apa yang kau suka dariku? Kau bukan hanya mengerti lukisanku, tapi juga orang yang menerangiku. Orang sepertiku masih bisa menerangi orang lain? Nanti kau akan mengerti. Bagaimanapun juga, harus diolesi obat. Aku tidak ingin kau kesakitan terlalu lama. Lu Shuyan, apa yang kau pikirkan? Itu tidak penting. Youting, aku dan Jiang Minchen adalah pasangan palsu. Di pameran seni MIF, burung terkurung terjual dengan harga 1 miliar. Pelukis kuda hitam jenius Baishan. Karya-karyanya terus melambung tinggi. Siapakah pembeli misterius Tuan Tan? Kenapa burung terkurung ada di sini? Siapa sebenarnya kamu? Sekarang Jiang Minchen diam-diam membantu menggelembungkan harga lukisan Baishan. Pasti dia ikut dalam badai ini. Bagaimana denganmu? Percaya diri membuatnya mempercayaimu? Orang sepertinya, mana mungkin mempercayai orang lain. Yang aku inginkan adalah dia tergila-gila padaku. Bos benar-benar tidak tahu kenapa kamu sangat tertarik dengan Jiang Minchen ini. Yang menarik minatku adalah Nyonya Jiang. Anak laki-laki yang menangis tidak akan tampan lagi. Kau juga suka melukis? Siapa sebenarnya kamu? Kakak, kamu tidak ingat aku?
Tuan Jiang pernah menyebutkan pelukis Bai Shan. Dia sangat terampil, karyanya bernilai tinggi. Aku coba-coba menirunya. Bagaimana menurutmu? Teknik goresannya menunjukkan keahlian yang mendalam. Aku menggambar burung putih ini untukmu. Bolehkah kau memberikanku seekor burung hijau? Kenapa tidak mau? Youting, adik yang terlihat polos ini. Sama sekali tidak polos. Dulu, ada seorang kakak yang menggambar burung hijau untukku. Dia hanya meniru beberapa kali, tapi sudah bisa melakukannya. Gaya goresannya persis seperti Bai Shan. Atau mungkin, dia sudah berlatih sejak lama? Kau tidak ingat? Youting, aku paling benci dibohongi. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Kakak, kita sudah berada dalam jarak negatif. Tidak ada batasan bagiku terhadapmu. Kenapa tidak menyimpan burung terekam dengan baik? Bos, kau tahu berapa banyak orang yang mengincar lukisan ini? Tidak ada tempat yang lebih aman selain di sini bersamamu. Ada masalah? Xuyan, selama bertahun-tahun ini, perbuatan keluarga Jiang. Seberapa banyak yang kau tahu? Seberapa jauh kau terlibat? Kau, benarkah akan berdiri di sisiku? Lu Shuyan. Sudah jago ya? Pergi mencari anjing kecil itu lagi. Aku memang mencarinya. Tebak aku mencarinya untuk apa? Bukankah kau yang mengirimku ke sisinya? Burung hijau ini bisa membuktikan bahwa Youting sekarang sangat mampu meniru karya Bai Shan. Bidak yang kau inginkan sudah kudapatkan untukmu. Ibuku, kemana kau membawa ibuku? Tenang. Ibumu sudah menggunakan alat dari luar negeri. Sebentar lagi akan sadar. Tapi jika kau ingin bertemu dengannya, tetaplah di sampingku dengan baik. Jangan berpikiran macam-macam. Mengerti? Lu Shuyan, kau benar-benar tidak patuh. Bidak seharusnya hanya mendengarkan perintah, bukan memiliki pemikiran sendiri. Sudah. Patuh, biarkan dia bertindak sekarang. Lu Shuyan, identitasnya tidak jelas. Dia juga tidak pernah jujur padamu. Kau bisa memanfaatkannya dengan tenang. Kakak. Rumahku kebocoran. Aku bantu kakak membereskannya. Tidak usah, tunggu saja di luar. Liang, lebih nyaman sekarang? Kakak, kamu bilang, kamu yang menandatangani kontrak dengan para pelukis baru untuk Jiang Group. Tapi sepertinya tidak ada karya yang dihasilkan, kenapa Jiang Group? Mau mengeluarkan uang untuk membiayai mereka? Dia sedang menyelidiki Jiang Group.
Aku seorang pebisnis. Menandatangani kontrak adalah pekerjaanku. Apakah mereka bisa terkenal atau tidak? Tergantung pada diri mereka sendiri. Kenapa kamu tiba-tiba tertarik pada mereka? Kalau mau tanya, langsung saja. Tidak apa-apa, aku akan berusaha. Baiklah. Wanita tua, apa yang kamu lakukan? Bos, kamu demi dia sampai tidak pergi ke MIF. Tapi bagaimana dia memperlakukanmu? Monyet, diam. NIF, burung dalam sangkar, bukankah? Itu terjual di pameran itu? Ini bukan pertama kalinya bosku menjual lukisan. Ini hadiah dariku untuknya. Tapi malah kamu... Minta maaf, Tidak. Kalau bukan karena dia menggoda kamu sekarang. bukan dia yang menggoda aku, tapi aku yang menggoda dia. Menandatangani kontrak dengan Jiang Group, aku rela. Ini terakhir kalinya aku bilang. Minta maaf. Maaf, sudah cukup? Baik, ulangi lagi. Minta maaf. Maaf. Tidak apa-apa. Bukankah kamu suka meniru lukisan Beishan? Ini juga karya barunya. Anggap saja ini tugasmu belakangan ini. Bos, apa wanita ini pernah menyelamatkan nyawamu? Perusahaan Jiang Mingcheng selalu menggunakan tangan kanan untuk membuat barang palsu, belakangan ini terus mencari gaya goresan yang mirip denganmu. Ngeceklah. Julukan pelukis kuda hitam Baishan. Terdengar sangat menggoda. Tapi, kamu begitu peduli pada Jiang Mingcheng. Aku bisa langsung menyuruh orang untuk memasukkannya ke penjara, bukan? Dia. Apakah terlibat dalam bisnis ini? Jiang Group melakukan ini. Pasti akan ketahuan. Bagaimana caranya? Sebelum semuanya meledak. Untuk membawanya menjauh dari bahaya? Dia adalah manajer galeri. Kamu periksa. Apakah semua pelukis itu dia yang menandatanganinya? Bos, kamu harus berpikir matang-matang. Harga yang ditawarkan Inggris adalah miliaran. Tinggalkan saja Jiang yang suka membuat barang palsu ini padaku. Sebelum memastikan apakah dia terlibat. Jangan ungkap tentang Jiang. Siapa sih perempuan ini? Apa pantas kamu melakukan ini untuknya? Karena dia orang yang paling kusayangi. Cek Beishan, apakah dia muncul di MIF? Lukisannya? Sudah kusuruh Yoting menyalinnya. Nanti akan kuberikan padamu setelah selesai. Sini. Kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Ini hadiah dariku. Suka? Anak itu sudah sangat penurut akhir-akhir ini. Kamu tidak perlu. Kamu masuk ke kamarnya, ya? Lu Shuyan. Kamu kok genit banget sih? Sampai segitunya pengen sama dia? Nggak ketemu sehari aja nggak bisa, ya? Lukisannya lama nggak selesai, kamu nggak tega sama dia atau cuma mengulur-ulur waktu denganku? Jiang Mingcheng, jangan ikut campur urusanku. Lakukan saja tugasmu. Lagi pula, orang asing, pantas apa nggak tega? Kalau begitu, tunjukkan kesetiaanmu padaku. Perlutat. Lu Shuyan, apa kamu pikir? Karena kamu tidur dengan Youting, kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Dia cuma main-main denganmu. Kamu Piker Kamu. Sangat memikat, ya? Jangan lupa, kamu lebih tua 10 tahun darinya. Kenapa? Kenapa tunjaja? Lu Shuyan, ibumu masih di tanganku. Jadi kamu hanya bisa setia padaku. Aku ingatkan sekali lagi. Perlutat. Kak, lihat siapa yang datang. Kenapa dia bisa ada di sini? Zhou Ting.
Youting karena rumahnya kebocoran. Mau tinggal sementara di rumah kita. Aku sudah setuju, boleh kan? Tentu saja boleh. Bagus, aku juga bisa mengawasi gurumu, yang setiap hari mengajarimu. Kamu tiba-tiba mau tinggal di keluarga Jiang? Ada apa? Jangan-jangan bukan karena pipa air di rumahmu bocor, kan? Selamat ulang tahun Lu Xuyan. Ucapkan permohonan. Ulang tahunku. Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya hari ini ulang tahunku. Sejak ibu jatuh sakit, tidak ada yang ingat. Hari ini, temani aku merayakan ulang tahun. Saat menandatangani kontrak, aku melihat KTP Miu. Lupa ulang tahun sendiri? Sudah lama tidak merayakan ya? Selamat ulang tahun. Setelah ibu sakit, tidak ada lagi yang ingat ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Cukup. Jangan lupa. Aku bilang jangan melewati batas. Tempat yang aku larang, jangan coba-coba masuk. Baik, semua sesuai keinginanmu. Tapi sekarang ucapkan permohonan, potong kue, dan habiskan semuanya. Yang kuinginkan hanya kamu. Apakah dia Baishan? Apa yang ingin dia selidiki? Selamat ulang tahun. Tidak, di kontrak tidak ada KTP-ku. Dia berbohong lagi. Memikirkan apa? Senang sekali. Lepaskan aku. Berteriaklah. Aku mengundang Youting ke sini. Coba tebak, apa reaksinya saat mendengar teriakanmu? Tuan Jiang, ada apa mencari saya larut malam begini? Youting, sudah larut, kami mau istirahat. Pergilah dulu. Dia tidak ingin aku masuk. Kakak Youting, sudah larut malam. Tidak bisa tidur? Aku temani bicara. Aku baru menggambar, maukah kamu ke kamarku? Bantu beri masukan. Kau pikir tali yang mengendalikan Youting hanya satu? Coba pikir, mana yang lebih menarik? Gadis kaya yang cantik atau seorang istri? Tidak perlu lihat gambar, aku ingat Nona Jiang. Sepertinya tidak suka menggambar. Orang harus punya hal yang disukai, apapun yang terjadi. Hal yang tidak disukai, jangan dipaksakan. Jangan lupa, masih ada aku. Kakak Youting. Aku sarankan, sebelum talimu mengikatnya, jangan gegabah, atau semuanya akan sia-sia. Kamu benar-benar berubah. Youting, meski aku tak tahu mengapa kau menyamar. Muncul dalam hidupku, memengaruhiku, mengubahku. Tapi aku memang sudah berubah. Mencari ini?
Kenapa tidak membiarkanku masuk? Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Aku tahu kau bisa, tapi kau tidak perlu menghadapinya sendirian. Lu Xuyan, apakah karena dia? Kau berani melawanku? Kau benar-benar jatuh cinta pada anak ini. Jatuh cinta. Terima kasih. Hari ini adalah pertama kalinya aku seberani ini. Youting, aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Tapi, kau tidak seharusnya berada di sini. Kau harus pergi ke tempat yang lebih luas. Tidak seharusnya terkikis di sini. Tapi di sini ada orang yang selalu kukenang. Kenapa kau menarikku? Aku sebenarnya bisa langsung pergi. Belum selesai dibalut. Kenapa masih bersamanya? Apakah kau ada rahasia di tangannya? Apa dia mengancammu? Tidak ada ancaman atau rahasia. Urusanku dengannya tidak ada hubungannya denganmu. Urusan kalian, sampai sekarang kau masih melindunginya. Dia benar-benar marah. Lu Xuyan keluar, biar aku memaafkanmu. Kalian berdua tidak tidur di malam hari, ngapain di sini? Tangan terluka, keluar cari obat. Kebetulan ketemu dia juga belum tidur, jadi ngobrol sebentar. Aku ngantuk, aku tidur dulu. Leher kenapa? Digigit nyamuk. Sudah digigit ya sudah, yang penting jangan sampai meninggalkan bekas. Di kamarku ada salib. Kau juga tidak ingin selalu digigit terus kan? Apa kau benar-benar mencintainya? Si Kalian. Rapikan lukisan di galeri, beberapa yang hanya untuk dimain-mainkan. Hanya karya seni. Bahkan mulai memilih pemilik. Sepertinya Bos Jiang benar-benar tidak mengerti seni. Karya seni selalu memiliki jiwa. Mereka berhak memutuskan ingin bersama siapa. Ini salahku. Tadi memaksa menarik manajer Lu. Cari inspirasi sambil berangin-angin. Membuatnya digigit, masalah yang kubicarakan akan kuselesaikan. Aku yang akan mengobatimu. Zhou Teng. Kami dari keluarga, Jiang mempekerjakanmu bukan untuk menikmati angin dan bulan. Bukankah saya sudah menyerahkan sketsa tiruan itu sejak lama? Kapan kamu akan memberikannya kepada saya? Jangan fokus pada hal-hal yang tidak berguna. Pada hal-hal yang tidak berguna. Baik. Inikah yang disebut burung terkurung? Saya dengar Tuan Baishan menyembunyikan sebuah rahasia di dalamnya. Kamu berhasil melukiskannya. Dalam lukisannya, tersembunyi seorang manusia. Seorang wanita. Wan Jiang, lihatlah. Dari depan, ini apa seperti? Seekor burung hijau yang terkurung, tapi sebenarnya ini adalah wanita dalam sangkar. Tuan Bai sepertinya sangat menantikannya. Untuk keluar dari sangkar. Bagaimana dia bisa tahu kode rahasia dalam lukisan ini? Dan dia begitu cepat menguasai gaya Baishan. Mungkinkah? Kalau begitu, Tuan Baishan ini benar-benar tidak ada kerjaan. Apakah lukisan ini benar seperti yang dia katakan? Tidak, aku percaya padamu. Ngomong-ngomong Youting, bukankah kamu sudah cukup lama berkontrak dengan keluarga Jiang? Begini saja, aku akan mengadakan pesta peresmian pameran untukmu. Nanti, akan banyak ahli yang bisa merekomendasikanmu.
Ini adalah burung terkurung karya Baishan. Hanan. Lukisan ini dimiliki oleh orang yang sangat kaya dan misterius. Ternyata ada di keluarga Jiang. Lukisan ini akhirnya sampai juga di tangan keluarga Jiang setelah melalui perjalanan panjang. Karena itu, kami ingin meminta pendapat ahli seperti Anda. Asli. Saya pernah melihat lukisan ini. Hanya sedikit orang yang bisa melihat rahasia Baishan. Lukisan ini tidak bermasalah. Apakah dugaan saya benar? Terima kasih atas sarannya. Silakan ini, Wei. Sudah lama aku mencarimu, ternyata kamu di sini. Kamu datang. Wanita yang tidak tahu diri menikahi kakakku, tapi masih bermain mata dengan pria lain. Akan kuberi pelajaran. Kalian sedang apa? Maaf ya. Aku sengaja. Wah kakak ipar, tahukah kamu berapa harga baju ini yang dibeli kakakku? Dilelang? Bagaimana bisa setelah kamu pakai? Baru 2 hari sudah jadi seperti ini? Apa baju ini? Punya kesadaran ya? Tidak mau menjadi ayam hutan. Hyacinth Semeter. Kesadaran. Apa kamu mabuk sampai berhalusinasi? Menurutku, ini cuma baju yang bisa dibuang sembarangan. Hanya orang yang sombong yang menganggapnya berharga. Kamu. Kokak Shoteng. Hati-hati. Beberapa lukisan, meski tanpa bingkai sempurna. Bahkan di tempat sampah pun bisa memikat pandangan. Tapi ada juga lukisan yang meski dipajang mewah di bawah sorotan lampu. Tak ada yang peduli. Sepertinya Nona Jiang. Sangat butuh gaun mewah ini. Kalau begitu, manajer Lu. Lebih baik berikan saja padanya. Tuan Yo benar. Ming An, tunggu sebentar. Aku akan lepaskan ini untukmu. Dasar wanita tua licik. Hei, Manajer Lu, katanya di MIF Manchester. Baishan hadir tapi sampai sekarang belum muncul di publik, jadi keasliannya tidak bisa dipastikan. mengerti. Apa ini benar-benar kebetulan? Kalau dia tahu aku menggunakan lukisannya sebagai palsu untuk menipu, dia pasti akan membenciku. Meski aku kesal dia selalu menyembunyikan sesuatu dariku, tapi aku juga memanfaatkannya, bukan? Jangan bergerak, biar aku bantu. Lukisannya sudah kulihat. Aku tidak keberatan. Kamu sudah melihatnya? Ya, sudah. Aku memanfaatkanmu untuk membuat lukisan palsu. Kamu tidak keberatan. Untukmu, Tidak ada pelukis yang mau jadi penipu. Kenapa kamu melakukan ini? pasti ada alasanmu. Untukmu, aku bisa. Bos, aku sudah menanyakan secara tidak langsung seperti yang kamu perintahkan. Semua bilang sang tahanan ini asli. Kamu selalu mempelajari Baishan untuk manajer Lu. Sang tahanan sudah berapa kali kamu tiru? Pasti bisa lolos kali ini. Baik, aku mengerti. Bagus, pulanglah. Bos, kali ini aku benar-benar membantumu. Tunggu saja hadiah dariku. Kenapa kamu mendekatiku dan menyembunyikan sesuatu? Karena aku menyukaimu. Cintamu terlalu berbahaya. Ciuman ini adalah hukuman. Hukuman karena selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Yo Ting. Bawa aku pergi, ya?
Kamu sudah bangun, sarapan dulu. Maaf. Aku sebelumnya selalu mengeluh padamu, menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi aku juga begitu. Banyak hal yang tidak kuberitahukan padamu. Aku ingin tahu semua tentangmu, tapi kamu tidak mau bicara. Aku tidak akan bertanya. Kamu juga melihatnya kemarin, aku memang selama ini membantu Jiang Mincheng mencari pelukis bayangan untuk memalsukan lukisan terkenal. Tapi percayalah, ini semua bukan keinginanku. Karena Jiang Mincheng mengancam ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi kaki tangannya. Hidup seperti mayat hidup. Ibu. Jiang Mincheng benar-benar pandai menyembunyikan sesuatu. Aku bahkan tidak tahu Ibu Xuyan masih hidup. Pantasan dia hidup begitu menderita. Apa yang bisa kubantu? Kamu adalah taruhanku. Sebenarnya, aku sebelumnya memaksamu menandatangani kontrak. Adalah untuk menggunakan lukisanmu untuk menemukan keberadaan ibuku. Aku berpikir, selama aku bisa menemukan ibu, aku tidak akan memaksamu lagi. Sekarang kamu sudah tahu segalanya. Masih mau membantuku? Tentu saja. Tapi itu akan membuatmu terjebak dalam jurang. Aku akan membawamu pergi dari sini. Yoting. Sudah lama aku tidak melihat matahari yang cerah seperti ini. Bolehkah? Cahaya ini seperti kepompong. Baik sebagai pelindung maupun pembebasan. Lebih dari itu, adalah perlindunganmu untukku. Bagaimana kalau lukisan ini kita beri judul, Kepompong Cahaya? Aku sangat suka lukisan ini. Beri aku waktu lagi. Aku akan menyelesaikan semuanya. Lalu, kita bisa menghadapi matahari bersama. Ini untukmu, kalau kamu lelah nanti, datang ke sini untuk beristirahat. Sudah larut. Aku harus segera kembali, masih banyak yang harus dilakukan. Baik. Kemarin, kalian berdua ngapain aja? Kemarin, bahkan ahli pun tidak bisa membedakan keaslian lukisan ini. Ini baru yang harus kamu perhatikan, kan? Ini bukan lukisan paling terkenal Baishan. Jika kamu ingin terus membantumu, aku ingin bertemu ibuku. Baiklah. Aku setuju. Oja, kamu dan Baishan kecilmu harus semangat ya. Karena pagi ini, ibumu sudah bangun. Masuk ke pasar karena Jiang Mincheng. Jika sampai terbongkar, meski Yoting mau, aku tidak bisa menyeretnya ke dalam masalah. Ubah sedikit di bagian detail, tinggalkan cacat sebagai bukti. Bahkan jika suatu hari nanti ketahuan, Yoting setidaknya bisa pakai cacat ini untuk membuktikan dia hanya meniru, bukan memalsukan. Kebohongan kemarin, aku bantu kamu tutupi. Tetap tinggal di keluarga Jiang. Selidiki bukti pemalsuan Jiang. Aku belum sempat memberitahumu, aku dan dia. Bos, aku paham. Tunggu waktunya tiba. Kita habisi mereka semua, Master Baishan. Baishan.
Kakak, Sudah cukup, Yao Ting. Tidak. Baishan, kau licik sekali. kakak, Jangan ikuti aku. kau lagi-lagi bertindak sendiri, ngomong begitu. Bikin aku gak punya kesempatan jelasin. Ini kan buat bikin kalian berdua rukun lagi. Sudahlah. Sudah begini, aku harus cari kesempatan untuk cerita semua. Oh ya, aku cari. Lokasi Ibu Lu Xuyan, sudah ketemu? Beberapa properti rahasia Jiang Mingcheng. Ibu Mener Lu mungkin ada di sana. Tapi yang mana persisnya? Aku belum tahu. Kasih alamatnya. Napeng? Jangan nekat. Jiang Mingcheng ini orangnya kejam. Tempat persembunyian Ibu Mener Lu pasti dijaga ketat. Kasih aku waktu dulu, tunggu aku selesai menyelidiki. Tenang, aku tahu apa yang harus dilakukan. Gambar asli burung dalam sangkar. Ternyata dia sudah tahu sejak lama. Jadi Fajar juga sengaja dia taruh di galeri. Untuk menarik perhatianku. Aku melakukan ini untuk wanita yang menangis di depan lukisanku. Untuk orang yang mengerti aku, asalkan kamu butuh. Aku selalu ada. Dia sudah merencanakan untuk mendekatiku sejak saat itu. Sekarang kamu sudah tahu segalanya. Masih mau membantuku? Tentu saja. Kalau begitu, kamu akan terjerumus ke dalam jurang. Aku akan membawamu pergi dari sini. Weishan, kita bertemu lagi. Tak heran tidak ada yang tahu kalau lukisan itu palsu. Aku bahkan menutupinya, takut kamu tahu. Sejak kapan kamu merencanakan semua ini? Sebelum kita kenal? Aku. Kamu melihatku seperti badut yang membujukmu meniru lukisanmu sendiri. Lucu, bukan? Jangan pergi. Aku sudah menemukan keberadaan ibumu. Baishan. Kamu sudah punya petunjuk tentang lukisan palsu kami. Saat kamu punya bukti, apakah aku dan ibuku masih hidup? Kamu membantuku mencari ibuku untuk... Aku dan ibuku, ya. Aku mencari bukti dari grup Jiang untukmu. Sudah cukup. Aku tidak berhak menyalahkanmu. Aku kalah strategi, tidak sehebat kamu. Aku kalah, aku tidak berhak menyalahkanmu. Semua kebaikanmu padaku adalah umpan. Semua kebaikanmu itu tipuan. Kamu berpura-pura polos dan tidak bersalah di depanku. Benar-benar membuatku merasa seperti orang bodoh. Aku membantumu karena waktu kecil, kamu pernah membantuku. Waktu kecil? Aku tidak ingat. Aku juga tidak ingin mengingatnya lagi. Kamu masih mau terus membuka luka lamaku? Maaf, aku sudah menyakitimu. Bos, cepat lihat berita, ada yang memasukkan dirimu. Mengumumkan lukisan baru Baishan. Xuyan. Lukisan kepompong kayak ini. Cepat suruh Yao Ting melukisnya. Bisa. Tapi aku mau uang yang banyak. Uang apa? Kamu mau meninggalkanku? Kalau tidak, aku akan memberitahunya bahwa kamu memakai Yao Ting sebagai penembak jitu. Agar dia tidak mau lagi bekerja untukmu.
Baik. Aku setuju, tapi dia harus cepat-cepat melukis, secepat mungkin. Aku akan menyiapkan barang-barang. Kamu bilang, itu adalah malam terindah kita. Kamu akan menyimpannya. Tak disangka, dijual begitu saja. Simpan. Aku hanya merasa, itu adalah malam paling memalukan bagiku. Aku menukar harga diriku demi aku dan ibuku. Masa depan yang mewah? Tidak bolehkah? Aku bilang akan membantumu. Bagus, kebetulan ada sesuatu yang perlu kamu bantu. Tolong tirulah lukisan kepompong cahaya. Perasaan berbeda, tidak bisa melukis. Perasaan. Bukankah ini hanya untuk menghinaku? Boleh saja. Jika kamu masih punya sedikit rasa bersalah padaku, lukislah. Perasaan, bukankah ini hanya untuk menghinaku? Boleh. Dia benar-benar marah. Di matanya, semua yang kulakukan hanya menyakitinya. Dia sudah tidak mau aku lagi. Kamu ternyata mengkhianatiku. Kamu hanya seperti bajuku, tapi punya pemikiran sendiri. Dan membuat orang lain ketagihan memakainya. Kamu mau memakaikannya ke Youting, ya? Bos Jiang, kamu terlalu banyak minum. Aku tidak kenal siapa Youting. Kamu selamanya hanya milikku seorang. Ketika aku menyuruhmu melakukan sesuatu, kamu lakukan. Ketika aku menyuruhmu menangani dia, kamu menanganinya. Ketika aku menyuruhmu pulang, kamu pulang. Mengerti? Lu Shuyan, kamu hanya bisa milikku, milikku. Kenapa kamu tidak patuh? Lu Shuyan, kamu selamanya hanya milikku seorang. Ya, dengan hak apa kamu menodai namanya? Aku tidak punya hak, kamu punya, ya? Aku suaminya. Hanya suami tanpa surat nikah, dia pasti akan meninggalkanmu. Meninggalkanku, lalu masuk ke pelukanmu, ya? Kamu tahu kenapa dia tidak menikah denganku? Dan tidak mau meninggalkanku? Karena dia memanfaatkanmu. Aku yang menyuruhnya memanfaatkanmu. Dia hanya mendengarkanku. Dia tidak akan pernah bisa lepas dariku, selamanya. Menjadi? Kamu bohong. Eo, sayang. Beri aku obat.
Youting, kamu boleh pergi. Aku memang menyembunyikan sesuatu darimu, tapi semua itu untuk mendekatimu. Melindungimu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku pernah mempercayaimu. Tapi sekarang, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Semua yang kamu inginkan, aku yang akan memberikannya. Kenapa kamu harus memancing amarahku dengannya? Semua yang kumiliki adalah hasil usahaku sendiri, bukan pemberianmu. Langsung berubah sikap begitu saja? Wanita ini semakin menarik. Bos Jiang, denga Tuan Tan. Menawar 2 miliar untuk membeli kepompong cahaya. Lukisan ini sudah ada yang menawar 2 miliar. Ditambah uang yang sudah kukumpulkan untukmu, seharusnya cukup untuk menutupi biaya pengobatan ibuku. Jangan lupa janjimu. Tunang, aku akan membawamu menemui ibumu. Ingat, pameran lukisan hari ini harus sukses. Baru semalam dipamerkan, sudah ada yang menawar 2 miliar. Sepertinya lukisan ini masih bisa dikembangkan. Aku tidak akan membiarkannya terjual dengan mudah. Lukisan kepompong cahaya ini adalah karya terbaru Baishan. Setelah tur pameran selesai, akan dilelang. Saat itu, Lukisan ini tidak boleh dijual. Kamu masih tidak tega melepas lukisan ini, ya? Aku adalah tunangan Baishan. Ini adalah karya selingkuh tunanganku. Sungguh bulan dan uang receh dari pelukis jenius. Dengan ulah wanita ini, nilai lukisan ini akan melonjak 2 kali lipat. Sudah janji akan membawamu menemui ibumu. Aku menepati janji. ibuku dikurung di sini. Di sini untuk beristirahat dengan tenang. Setelah serangan terakhir, mereka memang memindahkannya. Ibu, Yan Yan, gimana kamu? Kondisi tubuhmu sedang baik? ibu baik-baik saja, tidak apa-apa. Yan Yan, sekarang yang paling ibu khawatirkan adalah kamu. Kamu menikah ke keluarga Jiang, apakah hidupmu bahagia? Sekarang aku adalah nyonya kaya. Juga seorang pelukis terkenal, sangat bahagia. Dan Ming Cheng bilang, setelah kondisi tubuhmu membaik, dia akan mengizinkan aku dan kamu untuk hidup di luar negeri bersama. Tapi kenapa? Ibu merasa kamu tidak bahagia? Bagaimana bisa? Orang yang benar-benar bahagia, senyumnya tulus. Tidak terpaksa, seolah setiap hari ada harapan baru yang ingin dikejar. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk menyelamatkan ibumu, lalu kita pergi bersama. Aku tidak butuh diselamatkan. Pergilah. Orang itu bukan tunanganku. Itu adalah orang yang dicari Jiang Mincheng untuk mengarang berita. Tidak ada yang ingin mendengarmu. Pergilah. Kenapa di sini? Ibumu sedang mencarimu. Setelah kepompong cahaya terjual, jangan berhubungan lagi dengan Youting. Aku akan menyerahkannya ke orang lain. Mari kita pergi ke luar negeri bersama. Bukankah kamu pernah bilang akan melepas aku? Aku bilang akan mengirimmu ke luar negeri. Tapi kita suami istri. Harus selalu bersama. Ada apa?
aku sedikit pusing. Aku ingin pulang dulu. Jiang Mingcheng, Aku sudah menunggumu lama. Tuan Baishan. sepertinya kamu mengenaliku. Lebih baik kita bertransaksi. Transaksi? Kamu terjebak di sini olehku. Berani-beraninya kamu menawariku. Siapa bilang aku terjebak? Jika aku tidak keluar dari sini sebelum jam 9 malam, asistenku akan segera menerbitkan fajar dan kepompong cahaya. Jangan lupa, karya palsu itu. Juga kamu yang melukisnya, Baishan. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa membuktikannya? Dan, mungkin kamu tidak tahu, karya aslinya. Aku menyimpan detail anti palsu. Begitu asistenku mempublikasikan detail anti palsu itu. Meskipun aku yang melukisnya, semuanya akan dianggap palsu. Kamu mau apa? Ibu Lu Shuyan, mulai sekarang aku yang bantu kamu melukis. Kamu janji akan mengantar Shuyan dan ibunya ke luar negeri. Jangan ganggu mereka selamanya. Kamu benar-benar setia ya. Mengorbankan kebebasanmu di sisa hidup. Untuk kebahagiaan orang lain. Sang Gemilia. Bagaimana aku bisa percaya kalau di lukisan ini? Kamu tidak main curang? Sekarang kamu cuma bisa percaya aku. Ada pilihan lain? Baik. Aku setuju. Ibu dan anak Lu Shuyan sudah kubebaskan. Paspor dan tiket pesawat sudah disiapkan. Sebentar lagi ada yang antar mereka ke bandara. Harusnya kamu juga tunjukkan niat baikmu dong. Beri tanda anti palsu pada kepompong cahaya. Aku akan biarkan kamu lihat mereka naik pesawat. Buat apa aku percaya kamu? Kamu juga cuma bisa percaya aku. Menarik. Kamu baik-baik saja. Kenapa wajahmu khawatir banget? Masa iya, Jiang Heng? Mudah-mudahan melepas kita? Aku rasa ada yang aneh. Manager Lu. Bu, ada teman cari aku. Tunggu sebentar ya. Baik. Kamu cari aku? Bos kemarin malam. Pergi ke Jiang Heng untuk selamatkan ibumu, sampai sekarang belum balik. Dan rencana kami berdua juga dia hentikan. Manager Lu, aku tahu ada kesalahan paham antara kamu dan bos. Tapi dia menyamar juga untuk menyelamatkanmu. Kuas ini agak familiar. Kata bos, kuas ini hadiah dari seorang kakak. Di masa paling sedih masa kecilnya, kakeknya Pelong bisa lukis untuk menyembuhkan luka hati. Jadi dia pun memilih jadi pelukis. Dia ingin lindungi kakak itu, terus menjaganya. Anak laki-laki yang nangis jadi tidak ganteng. Kamu juga suka melukis? Aku benci lukis. Kalau aku tidak buru-buru lukis, gas tidak akan lupa dimatikan, ibu juga tidak pergi.
ibumu pasti tidak ingin kamu. Tinggalkan mimpimu sendiri. Hari ini kebetulan ulang tahunku. Dulu cuma ibu yang ingat ulang tahunku. Tapi sejak ibu tumbang, aku tidak pernah lagi ditemani oleh siapapun. Hari ini, temani aku, ya. Aku mau mengucapkan permohonan. Semoga kamu hidup bahagia selamanya. Oke? Kakak. Aku ingin menjadi pelukis terkenal yang karyanya laku keras. Agar ibu tenang. Dalam melukis, yang terpenting adalah ada yang mengerti dan menyukainya. Selain itu tidak penting. Pena ini untukmu. Dia, Burung hijau ini diajarkan oleh seorang kakak yang aku kenal. dia sudah memberitahuku siapa dirinya, tapi aku tidak mengenalinya. Ibu. Jiang Ming Cheng. Aku sudah menepati janjiku. Sekarang giliranmu. Memang karya yang luar biasa, tapi nilai lukisan ini belum cukup. Kamu tahu lukisan apa yang paling berharga? Karya tunggal, hanya setelah pelukisnya meninggal. Lukisan itu baru paling berharga. Rumah peristirahatan? Mungkin di rumah peristirahatan. Pelukis kuda hitam Baishan meninggal dalam kebakaran sore ini. Untuk menyempurnakan kepompong cahaya, dia menguras tenaga, hingga akhirnya gila dan membakar diri. Sesuai wasiat almarhum Baishan, grup Jiang akan mengadakan tur pameran untuk kepompong cahaya. Kenapa menangis? Nanti jadi tidak cantik. Di mana Yao Ting? Berita tadi tidak jelas? Kamu tidak takut karma? Kamu khawatir padaku? Tenang saja. Suamimu bekerja sangat rapi. Tidak meninggalkan jejak apapun. Setelah Baishan meninggal, kepompong cahaya pasti akan terjual dengan harga fantastis. Sebentar kita temui pembelinya bersama. Kita pergi bersama. Jual kenanganmu ini. Yang kamu anggap sempurna. Dengan harga fantastis. Aku tidak akan membantu kejahatan. Jengga. Aku bilang aku suka yang penurut, jangan tantang aku. Kamu lupa ibumu? Sebentar tunjukkan yang terbaik. Anda pasti Tuan Tan, kan? Kepompong cahaya sudah kuberi harga. Tapi kau malah ingin menunggu harga lebih tinggi. Aku tak pernah terancam, silakan pergi. Tuan Tan, bercanda ya, mana berani aku mengancam Anda. Hari ini aku datang untuk minta maaf. Anda selalu bilang ingin bertemu orang dalam lukisan kepompong cahaya. Aku bawa dia untuk Anda.
Tuan Tan. Tuan Tan, Anda juga tahu. Sekarang, kepompong cahaya jadi sorotan banyak orang. Kami menjalankan wasiat almarhum Tuan Baishan. Bersiap mengadakan lelang yang tertinggi dapat. Lukisan Baishan Kepompong Cahaya. Harga awal 2 miliar. 2,1 miliar, 2,5 miliar, kenapa Tuan Tan belum datang? Mungkin dia tak ingin beli. Tak mungkin, aku sudah selidiki. Di seluruh lingkaran ini, hanya dia yang mampu dapatkan kepompong cahaya. Hanya dia yang bisa dapatkan, baru keluarga Jiang bisa terbang tinggi. 2,5 miliar sekali. Tunggu sebentar. Ini bukan pengurus Tuan Tan? Tuan Tan, ternyata juga ikut lelang kepompong cahaya. Benar-benar orang besar, kalau bisa dekat dengannya. Apa keluarga Jiang masih perlu cari untung dari barang palsu? Tuan ini, Anda mau menawar? Sekarang, tak ada yang lanjut ikut lelang? Tuan Tan, kepompong cahaya ini milik Anda, kami tak berani ambil. Tak berani, tak berani, tak berani, iya. Aku tawar 100 Banyak sekali 10 miliar? rupiah. 100 rupiah? Aku tak salah dengar? Tuan Tan, Anda bercanda denganku? Kau pantas kuajak bercanda? Lukisan ini barang curian. Bukti kau membunuh orang. Harganya sangat masuk akal. Tuan Tan, bagaimana bisa bilang begitu? Benarkah? Bukti apa? Kau. Kau tahu dia masih hidup. Kau bilang aku membunuh. Siapa yang kubunuh? Baishan, Memang karya luar biasa, tapi nilai lukisan ini belum cukup. Tahu lukisan apa yang paling berharga? Yang satu-satunya. Hanya saat pelukisnya mati. Lukisan baru paling berharga. Baishan sudah mati. Semua ini sudah. Tak bisa dibuktikan siapa yang tahu rekamanmu ini. Benar atau palsu? siapa bilang Baishan mati? Aku adalah Baishan. Baishan ternyata tidak mati. Apa yang terjadi? Yang ibunda wanita yang paling kucintai, memaksaku melukis kepompong cahaya. Berencana membakarku sampai mati. Jika bukan karena persiapanku, mungkin aku tidak punya kesempatan. Di sini untuk membongkarmu. Kau ingin membunuh Baishan? Ternyata dia yang membunuhnya. Sangat kejam. Dengarkan aku, semua. Orang ini sama sekali bukan Baishan. Dia adalah penipu, pelukis yang kukontrak. Namanya Yao Ting. Dia hanya meniru beberapa lukisan Baishan. Makanya dia mirip Baishan. Aku punya kontrak sebagai bukti. Pelukis mana yang mau meniru karya orang lain? Kecuali, kau memaksa mereka membuat barang palsu. Aku adalah Yao Ting. Juga Baishan. Aku baru tahu, ada orang di pasaran yang mencari. Orang yang ahli meniruku, aku curiga, setelah menyelidiki. Menemukan Jiang Group, mengontrak pelukis muda untuk membuat karya palsu. Untuk mencari bukti, aku menggunakan nama Yao Ting. Menandatangani kontrak dengan Jiang Group. Ini adalah kesaksian para pelukis muda itu. Apalagi yang mau kau katakan? Bagaimana kau menemukan mereka? Mereka seharusnya sudah aku. Kau sembunyikan dengan baik, ya Tuan Jiang? Kau pikir aku mencari di propertimu? Hanya untuk mencari Ibu Shuyan? Saat bosku menahanmu, aku diam-diam. Menemukan beberapa pelukis lain yang kau kurung. Aku sudah melapor ke polisi, apalagi yang mau kau katakan? Kalian para saksi hanya sekumpulan penipu yang berkomplot. Mana mungkin polisi percaya pada kata-kata kalian? Bukti. Aku juga sudah menemukannya. Apa? Jiang Mingcheng.
Aku terlalu mengenalmu, kau bertekad membakar villa. Maka barang palsu dan kontrak abu-abumu pasti dipindahkan. Kau sangat sombong, kurasa kau akan memindahkan barang palsu itu. Dan ibuku ke satu tempat, tebakanku benar. Semua karena aku yang membebanimu. Ibu. Aku tidak takut. Ponsel ada pelacaknya. Semuanya. Aku adalah pengelola galeri Jiang. Juga istri atas nama Jiang Mingcheng. Selama bertahun-tahun aku melihatnya memasukkan karya seni terkenal, mengacaukan pasar lukisan. Sangat menyakitkan. Jadi hari ini, aku akan membongkar perbuatannya di sini. Bukti-bukti sudah aku serahkan ke polisi. Jiang Mingcheng. Kau tidak bisa kabur. Kak, jangan melawan lagi. Serahkan dirimu. Satpam, sebelum polisi datang, tahan dia dulu. Jangan bergerak. Ini apa-apaan sih? Sudah berakhir. Presiden grup Jiang, Jiang Mingcheng, diduga melakukan percobaan pembunuhan, transaksi pemalsuan, mengganggu ketertiban umum, telah melanggar hukum dan berdampak buruk, saat ini masih buron. Polisi sedang melakukan pencarian. Yan, kau baik-baik saja? Mingcheng, dia kenapa? Ibu, jangan panik dulu. Aku dan dia sebenarnya tidak menikah secara hukum. Jadi aku tidak apa-apa. Ibu tidak perlu khawatir. Yan, kau sudah menderita. Aku tahu, semua karena aku. Ibu, aku tidak merasa menderita. Ayo makan. Oh iya, di mana si monyet? Kali ini jasanya besar. Ada pameran mendesak di luar negeri, aku mengirimnya ke sana. Belum sempat memperkenalkan, ini Youting. Dia yang selalu membantuku. Aku pacar Shuyan. Tante, silakan. Baik. Shuyan, kau juga ambil. Terima kasih. Ayo kau juga coba. Terima kasih Tante. Terima kasih. Jika ingin berterima kasih, temani aku seumur hidup. Coba masakanku. Youting, aku sangat ingin menemanimu. Bersama bahagia sehari pun cukup. Tapi transaksi gelap grup Jiang, aku terlibat terlalu banyak. Aku ingin hidup di bawah sinar matahari, jadi harus menyerahkan diri. Kamu ada waktu siang ini. Aku ingin bertemu denganmu berdua saja. Bicara tentang Lu Shuyan. Dia tidak bersih. Apa dia punya kelemahan Shuyan? Enak. Youting. Kedepannya, kamu tidak hanya harus baik padaku, tapi juga pada ibuku. Tenang, aku sejak kecil tidak punya orang tua. Bibi seperti ibu kandungku, aku pasti akan baik padanya. Bagus sekali. Aku dapat anak laki-laki lagi. Jangan bilang kalian berdua sangat cocok. Bibi, coba daging merah ini. Nanti kalau aku tidak ada, kamu harus ingat kata-katamu. Aku ada urusan, nanti malam ketemu di rumah. Youting. Peluk. Kok aku merasa kamu agak aneh hari ini? Mungkin karena aku merasa semua ini tidak terasa nyata. Selama aku ada, ini semua nyata. Sudah waktunya mengakhiri semua ini. Waktu itu kamu sengaja melepaskan Jiang Mingcheng, kan? Memang erat sekali hubungan kakak beradik. Kamu tidak bisa melihat ketulusanku? Lu Shuyan sudah jadi kakak iparku bertahun-tahun. Kamu pikir dia bersih? Keluarga Jiang punya catatan elektronik. Di sana tercatat banyak. Bukti Lu Shuyan terlibat pemalsuan lukisan. Apa yang ingin kamu katakan? Kakak Shouting. Waktu itu aku sengaja melepaskan Jiang Mingcheng.
Kamu pikir, kalau kakakku ditangkap, pasti akan menyeret Lu Xuan. Bahkan mungkin menyalahkan semuanya padanya. Posisi Lu Xuan di hatimu, aku tahu. Orang yang paling kamu cintai, aku juga ingin melindunginya. Sekarang aku juga tidak tahu kakakku di mana, tapi begitu ada kabar, aku pasti akan memberitahumu, kita temukan dia dan hancurkan catatan itu. Oak? Sekarang seluruh negeri mencari Jiang Mincheng. Dia pasti bersembunyi sangat dalam, harus cari cara memancingnya keluar. Lu Xuan, tidak menyangka kan? Kamu masih bisa jatuh ke tanganku. Jiang Mincheng. Semuanya sudah berakhir, serahkan diri. Lu Xuan, kamu pikir kalau aku masuk, kamu bisa tenang? Berapa banyak kejahatan yang aku? Ini semua lewat tanganmu. Setelah aku masuk, berapa banyak yang akan dialihkan padamu? Kamu masih mau aku masuk? Jiang Mincheng. Awalnya aku juga mau menyerahkan diri. Apa yang jadi tanggung jawabku, aku tidak akan lari. Aku tidak sepertimu, sudah terbiasa jadi binatang. Xuan, maafkan aku, maafkan aku. Aku menyakitimu, ya? Aku juga tidak ingin seperti ini. Aku juga tidak punya pilihan. Kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Bukannya kamu mau keluar negeri? Aku temani kamu. Kamu panggil pacar kecilmu kembali. Suruh dia bawa ke Pompong Kahaya. Kita habisi dia dulu. Setelah kita keluar negeri, kita akan punya banyak uang. Aku pasti akan baik padamu, Xuan. Aku tidak akan pergi ke luar negeri bersamamu. Mimpi. Siapa? Cepat sekali lupa padaku. Kamu? Ada satu orang lagi di sampingku. Dengarkan suaranya. Sini, teriak beberapa kali biar pelukis Bai dengar. Teriak. Kakak. Youting, harus bagaimana? Bawa ke Pompong Kaya, plus 1 juta tune. Ingat, datang sendiri. Jangan lapor polisi. Atau aku bunuh dia. Ada apa, kakak Youting? Monyet, siapkan 1 juta tunai untukku. Kakak Youting. Di flash disk ini. Ada Nayawaku. Kamu tahu aku selalu punya cadangan. Kalau kita berdua tertangkap, hukumannya tidak mungkin lebih ringan dariku. Jiang Yang, ternyata semua kesalahan dialihkan padamu. Lebih ini lihat. Tidak boleh. Ibu saat ini, selain aku, ada juga bukti kejahatan Jiang Mincheng. Polisi akan membedakan mana yang dipalsukan. Jiang Mincheng mendapat hukuman yang setimpal. Meskipun di sini, ada bagian yang dipalsukan Jiang Mincheng. Kamu sudah banyak melakukan hal kotor untuknya. Aku tidak mau melihatmu masuk penjara. Aku tidak mau berpisah darimu. Kamu melakukan ini akan membuatku menyesal seumur hidup. Seumur hidup tidak bisa melihat cahaya. Inikah yang kamu ingin lihat? Youting, aku percaya kamu mengerti aku. Jangan bergerak. Lu Xuan. Kamu benar-benar menyayanginya, kamu takut dia menghancurkan flash disk itu. Dia juga akan terlibat, kan? Pernahkah kamu melakukan ini padaku? Kamu tidak pantas. Tidak masalah. Pokoknya kamu harus ikut denganku. Zhou Teng. Kamu benar-benar anjingnya Lu Xuan. Apapun yang dia katakan, kamu dengar. Sayangnya, dia hanya milikku seorang. Jiang Mincheng, dia bukan milikmu. Juga bukan milikku, tapi miliknya sendiri. Sangat lucu.
Aku ingin melihat darah. Melihat darahnya. Atau darahmu? Jangan. Lanjutkan. Tidak cukup, aku ingin tanganmu hancur. Tidak. Lu Shuyan, kamu gila. Kamu Banggan, Kokak Shoteng. Kamu sudah tidur selama 2 hari. Bagaimana dengan Shuyan? Bagaimana kabarnya? Lu Shuyan sedang memberikan keterangan di kantor polisi. Semua salah Lu Shuyan itu. Kita sebenarnya sudah berencana bagaimana menangkap kakak. Dan bisa keluar dengan selamat, tapi dia membuatmu terluka. Jika bukan karena warga sekitar menemukan kalian. Kalian sudah. Sudah cukup? Di mana buktinya? Jiang Mingcheng, aku tidak menemukannya. Tapi, aku sudah menghancurkan buktinya. Kokak Shoteng. Bisakah kamu membantuku melukis sebuah gambar? Aku hanya ingin meminjam nama Baishanmu. Untuk mempromosikan diriku sendiri. Karena masalah kakak. Membuat reputasi galeri rusak. Aku hanya ingin menyelamatkan galeri. Bisa saja. Tapi aku harus bertanya pada Shuyan. Lagi pula galeri adalah hasil jeripayahnya, dia mungkin tidak ingin. Galeri ini sudah tamat. Kalau begitu, biar Lu Shuyan yang memimpin. Bagaimana? Aku akan tanya dia dulu. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kokak. Bukannya sudah diberi kesempatan untuk pergi? Kenapa masih cari masalah sendiri? Kalau bukan karena aku tahu Youting datang mencarimu. Mungkin kau sudah tamat di sini. Adikku sayang, lepaskan kakak cepat. Kokak. Rasa tercekik ini, akhirnya kau rasakan juga. Enak tidak? Kau pikir aku tidak tahu? Orang tuaku dibunuh oleh rencanamu. Kalau bukan karena orang tuaku menyelamatkanmu yang tak berdaya dulu. Kau pikir bisa hidup sampai sekarang? Tapi kau malah membunuh mereka. Selama ini, aku menyimpan dendam demi hari ini. Adikmu mengantarmu untuk terakhir kali, senang tidak? Siaran langsung melukis? Tidak masalah, aku yang atur. Aku lukis untuk Jiang Ming'an. Kamu tidak senang? Kau meremehkanku, jujur saja. Jiang Ming'an memang arogan. Tapi dia tidak pernah berbuat jahat padaku, dan aku tidak ingin. Galeri ini ditutup begitu saja. Masih sakit? Aku tahu semua ini untukku. Lain kali jangan begini lagi. Tidak sakit? Kalau ada kamu, tidak sakit. Syukurlah tanganmu tidak apa-apa. Tangan pelukis tidak boleh bermasalah. Youting. Aku selalu merasa tidak tenang. Kenapa? Firasat wanita? Tidakkah kamu merasa? Setelah Jiang Mingcheng mengalami musibah, Jiang Ming'an terlalu tenang. Sebenarnya aku juga merasa dia agak mencurigakan. Jiang Ming'an tiba-tiba menjadi sangat dewasa. Halo semuanya, hari ini kami berada di rumah pelukis jenius Baishan. Mari kita saksikan dia melukis langsung. Bukankah galeri Jiang baru saja mengalami masalah? Cepat sekali pulihnya. Halo, saya pelukis Baishan. Wah, Lu Shuyan hebat sekali, wanita tangguh.
pelukis ini memang jarang bicara. Aku akan cari sudut untuk meletakkan kalian. Lalu kita lihat dia melukis secara langsung bersama-sama. Halo semua, saya adalah CEO Grup Jiang, Jiang Mingen. Terima kasih atas dukungannya. Kalau begitu hari ini kita lihat apa yang dilukis oleh pelukis terkenal Baishan. Ada kan kepompong cahaya muncul lagi? Sangat romantis. Dia tidak bilang mau melukis dirinya. Bukankah kalian selalu ingin tahu siapa wanita di dalam kepompong cahaya? Maka hari ini saya akan mengungkapkan kisah cinta di balik kepompong cahaya ini. Baishan melela melukis. Cepat lihat. Pandangan Jiang Ming'an dan Baishan. Sangat mesra. Pasti dia wanita di kepompong cahaya. Rupanya ini rencanamu. Ada apa Youting? Bukankah kamu sudah janji akan melukis untukku? Tapi aku tidak bilang akan melukismu. Apalagi kamu dalam keadaan seperti ini. Terima kasih bos kecil Jiang. Telah menyampaikan tema siaran hari ini, wanita di kepompong cahaya. Siapa sebenarnya? Tapi menurutku ini seharusnya diungkapkan oleh Baishan sendiri. Jangan lupa, kamu bukan hanya pengelola galeri Jiang, tapi juga istri kakakku. Apa, mau memberitahu seluruh dunia bahwa kamu memanfaatkan galeri untuk mendekati pelukis? Wanita di kepompong cahaya. Bukan Jiang Ming'an. Tapi pengelola galeri Jiang, Lu. Kamu Hila, kamu tidak peduli dengan reputasimu? Kamu tidak malu? Aku dan Jiang Mingcheng sebenarnya hanya hubungan bisnis. Dia memanfaatkan statusku sebagai pelukis bintang baru untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan seni. Sementara aku, karena biaya pengobatan ibuku, bekerja sama dengannya. Orang yang kucintai hanya satu. Dia adalah Baishan. Adalah Tuan Tan, adalah Youting. Ternyata pernikahan mereka palsu. Lu Xuan benar-benar kuat. Kakak, aku mencintaimu. Cepat lihat tahi lalat itu, misteri terpecahkan. Youting, kamu tahu tidak? Kamu memberiku cara hidup yang lain. Cara hidup yang lebih cerah. Kamulah yang pertama menyinari hatiku. Baru aku punya kekuatan untuk berlari ke arahmu. Hari ini, Direktur Utama Jiang, Lu Xuan, menyatakan, Jiang Mingcheng pernah mengancam nyawa ibunya untuk memaksanya menjadi pasangan palsu. Pelukis hitam Baishan mengaku dalam siaran langsung bahwa dirinya memiliki hubungan asmara dengan Lu Xuan dan berani memamerkan kemesraan. Lu Xuan, kamu tunggu saja. Youting hanya milikku. Bersamamu, bahkan angin sepertinya mulai berwarna. Youting, aku sangat menghargai momen ini. Bisa hidup dengan bebas bersamamu. Benar-benar mulai hidup. Xuyan. Mari kita isi kanvas sisa hidup kita bersama. Ya. Enak banget, sudah lama tidak merasa santai seperti ini. Keluar jalan-jalan. Ini pertama kalinya aku melihatmu tertawa begitu bahagia. Ini bukan kali heboh beberapa hari lalu. Itu? Sudah tua-tua. Masih bilang nikah palsu, cuma untuk adik ini. Katanya adik ini pelukis terkenal, pantas saja. Muda lagi kaya, pasti mau nempel. Kalian iri saja deh. Aku sangka, kamu juga punya sisi yang lucu. Agak berbeda dengan dirimu yang dulu. Kenapa? Jijik ya? Masa sih? Aku malah senang melihatmu tidak kaku lagi. Aku suka kamu dalam bentuk apapun. Kamu akan menghargaiku, kan? Jadi, kamu masih bersikeras? Youting. Aku masih akan melapor ke polisi. Dan memberikan petunjuk pada polisi. Agar Jiang Mingcheng cepat ditangkap. Kamu akan mendukungku, kan? Jiang Ming'an. Jiang Mingcheng dan buku catatan ada di tanganku. Malam ini kita bertemu berdua saja. Jangan laporkan polisi, jangan main licik. Dia mau apa lagi? Aku akan pergi sendiri. Dia tidak bisa dipercaya. Aku tahu ini adalah bebanmu selama bertahun-tahun. Asalkan ada sedikit petunjuk, aku harus mencoba. Youting. Tenang, tunggu aku.
Datang? Buku catatanmu ternyata belum kau hancurkan. Bukankah kau memang tidak percaya padaku? Di mana orangnya? Di mana buku catatannya? Semua untukmu. Seharusnya aku tahu niatmu, kau sama sekali tidak tulus. Di mana buku catatannya? Kau memberi obat. Aku tahu, kau sama sekali tidak akan menciumku. Tapi aku masih berharap sedikit. Mengapa menipuku? Apakah dia begitu baik? Perasaan ini sangat familiar. Lu Xuyan, malam ini, aku akan memperlihatkan pertunjukan bagus untukmu. Menghindariku, kebaikanku padamu, tidakkah kau lihat sama sekali? Kau harus tahu, aku mendekatimu untuk mendekati Xuyan, kau bisa memiliki kebahagiaanmu sendiri. Mengapa memaksaku? Tahukah kau, kaulah yang pertama masuk ke dalam hidupku. Sejak orang tuaku meninggal, setiap hari aku merasa seperti hidup di gudang es, angin dingin menusuk tulang. Matahari yang kau gambarkan untukku, barulah aku merasakan kehangatan. Tahukah kau, akulah yang paling tidak bisa kehilanganmu. Kau. Ayah ibu, aku tidak bisa membalas dendam untuk kalian, malah harus setiap hari bersama musuh. Terdua, anakmu tidak mampu. Tapi aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Mengapa kau putus asa? Ayah ibu pergi, semua orang berebut harta. Sama sekali tidak ada yang merawatku, aku merasa. Rumah itu sangat sepi. Aku sangat takut. Seperti ini tidak akan dingin lagi, ingat, selama kau peduli pada dirimu sendiri. Rumah tidak akan sepi. Kau adalah gadis kecil itu. Kau ingat aku, kau benar-benar masih ingat aku, tahukah kau? Sejak saat itu, aku benar-benar tidak takut lagi. Setiap malam aku meniru caramu menggambar matahari. Kaulah yang memberiku secercah cahaya dari dunia kebencian. Tapi mengapa? Ketika aku bertemu denganmu lagi, cahayamu justru diberikan pada orang lain. Jiang Ming'an, aku menyelamatkanmu dulu. Berharap kau bisa hidup dengan berani. Jika orang lain, aku juga akan menyelamatkannya, kau harus tahu. Rasa syukur dan cinta itu berbeda. Sama. Aku lebih mencintaimu daripada Lu Xuyan. Tidak bisa. Kamera pengawas. Benar, dia yang sekarang sedang menonton. Sial. Efek obatnya belum hilang? Kakak. Tunggu aku. Yoting. Kenapa tanganmu penuh darah? Xuyan, kamu harus percaya padaku. Apa yang kamu lihat malam ini, semuanya tidak nyata. Aku dan Jiang Ming'an tidak ada apa-apa. Duniaku hanya ada kamu. Aku percaya padamu. Yoting.
Kau kejam. Semuanya sudah berakhir, kita bisa bersama sekarang, kan? Ayo kita pergi dari sini, ke tempat yang hanya ada kita berdua. Oke? Halo, Bos, Lues Hauyon berhasil. Pembunuh Jiang Mingcheng sudah ditangkap. Ditemukan di gunung, di tangannya masih ada sobekan baju. Setelah penyelidikan polisi, baju ini milik Lu Shuyan. Dan, pada hari Lu Shuyan diculik, sudah diketahui tempat persembunyian Jiang Mingcheng. Jadi, Lu Shuyan sekarang adalah tersangka utama polisi. ini semua salahku. Jiang Mingcheng kabur waktu itu. Sudah mencurigakan. Aku tidak berpikir lebih jauh. Dia baru bisa mengambil kesempatan. Ini jelas sudah dibersihkan, mungkin si pembunuh. Tapi, yang aku Jiang Mingcheng ada di sini. Hanya aku dan Shuyan, tidak. Jika bukan warga sekitar yang menemukan kita. Kemungkinan besar adalah Jiang Ming'an. Jiang Ming'an, dia terlihat tidak seperti orang yang bisa membunuh. Dan pada hari pameran, yang membantu Jiang Mingcheng kabur. Bagaimana mungkin? Kita sebelumnya tidak cukup mengenal. Masa kecil Jiang Ming'an sangat gelap. Semua ini berkat Jiang Mingcheng. Dia sama sekali tidak ingin menyelamatkan Jiang Mingcheng. Setelah membantunya melarikan diri, dia mengerahkan kita ke dalam permainan, pasti ingin membunuh Jiang Mingcheng dengan tangannya sendiri. Kemudian dengan mudahnya menyalahkan Lu Shuyan. Wanita ini benar-benar jahat. Analisamu sangat tepat, Yao Ting. Kamu masih berani mencariku? Aku meremehkanmu. Katakan, bagaimana caranya agar kamu melepaskan Lu Shuyan? Kamu ingin menyelamatkannya? Apakah jika aku bersamamu, kamu akan melepaskannya? Asalkan kamu setuju, melamarku di depan umum, menikahiku. Aku akan membantumu menyelamatkan Lu Shuyan. Lamaran, lamaran, lamaran. Jangan buru-buru. Aku punya kejutan. Hadirin, sekarang sudah ada bukti yang jelas bahwa siapa pembunuh Jiang Mingcheng. Dialah bintang utama hari ini. Nyonya Jiang Ming'an. Pembunuh. Jiang membunuh. Bagaimana mungkin? Jiang Mingcheng jelas dibunuh oleh Lu Shuyan. Masih ada sobekan baju Lu Shuyan. Baju itu bisa saja kamu masukkan ke tangannya. Bukan begitu? Meskipun kamu membersihkan TKP dengan sangat rapi, tapi polisi masih menemukan jejak-jejak kecil. Di TKP pertama, ditemukan helai rambut. Jiang Ming'an, aku setuju melamarmu. Hanya untuk menahanmu. Mencari bukti. Meskipun kamu menggunakan sobekan baju Shuyan. Untuk mengacaukan arah penyelidikan, tapi aku percaya polisi pasti akan menemukan bukti, menangkap pelaku sebenarnya. Membersihkan nama Shuyan. Ternyata, semua ini adalah permainanmu. Benar atau tidak? Kamu tidak bisa melarikan diri lagi. Dia yang membunuh orang tuaku terlebih dahulu. Dia pantas menerimanya. Kamu menipuku. Kamu menipuku demi dia. Kalau begitu, biarkan dia ikut mati bersamaku. Ternyata, kamu masih mau melindunginya tanpa memikirkan dirimu sendiri. Mengapa? Kamu selalu menjadi cahaya untuknya. Cahayaku berasal darinya. Jangan-jangan sudah mati. Kok bisa sampai begini? Aku juga harus pergi.
Kamu tetap melakukan apa yang menurutmu benar. Meski di buku catatan banyak yang memfitnahku. Banyak hal yang aku juga tidak bisa menghindar. Tapi aku memang bersalah dan harus bertanggung jawab. Tapi aku yakin polisi akan membuktikan keadilan dan menyelidiki semuanya. Jika aku terlalu lama di dalam, kamu harus jaga diri baik-baik. Mungkin bisa cari yang lain. Aku hanya ingin menunggumu keluar. Aku kembali. Selamat datang kembali. Sungguh bahagia, akhirnya kita bersatu lagi. Ucapkan permohonan. Sejak saat kau menerangiku. Aku mengejarmu 8 tahun, akhirnya menunggu hari ini. Lu Shuyan, maukah kau menikah denganku? Youting, maukah kau menikahiku? Aku mau.